Seiring bertambahnya waktu, tubuh manusia pun mengalami yang namanya penuaan. Tubuh pun organ-organnya mengalami fungsi penurunan. Nah, tersedak sering dialami oleh lansia baik disadari ataupun tidak disadari. Dan bahkan bisa berakibat fatal yaitu kematian. Bagaimana penyebabnya dan cara mengatasinya? Simak bincang sehat saya Dr. Ekles bersama Dr. Hamidah, spesialis TATKL di episode kali ini. Tersedak kan sering dialami lansia, baik disadari ataupun mungkin tidak disadari. Kenapa demikian, dokter? Ya, kita harus namain persepsi dulu ya. Jadi kan lansia itu adalah orang-orang yang berusia di atas 65 tahun ke atas. Nah, jadi memang dikatakan bahwa orang-orang berusia di atas 65 tahun itu lebih beresiko 7 kali lebih besar dibandingkan orang berusia 1-4 tahun untuk tersedak. Nah, memang kalau misalnya tersedak ini sebenarnya kan adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan kita untuk bernafas. Nah, itu disebabkan karena adanya sumbatan di daerah tenggorokan kita. Tenggorokan itu ya? Ya, betul. Nah, jadi penyebabnya biasanya memang ada karena makanan, ataupun benda asing, ataupun misalnya dengan liur kita sendiri. Nah, bedanya pada lansia itu adalah terjadi produksi lendir atau saliva itu lebih berkurang dibandingkan dewasa muda. Kemudian selain itu juga penurunan massa otot, sehingga proses menelan tadi juga terganggu. Adakah penyakit tertentu yang menyebabkan tersedak ini? Selain faktor tadi ya, yang memang proses penurunan ya organ tubuh. Ya, paling banyak sebenarnya nomor satu adalah stroke ya. Jadi memang kan pada rata-rata nih orang-orang lansia tuh pernah terkena stroke misalnya gitu. Jadi dikatakan 1 dari 3 orang yang mengalami stroke itu biasanya ada keluhan gangguan menelan yang akhirnya memberikan keluhan si pasien tersebut bisa tersedak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Parkinson. Kan seperti kita tahu Parkinson itu terjadi gangguan koordinasi ya. Jadi dia tidak bisa mengkoordinasi gerakan mulutnya atau otot-otot tenggorokannya. Udah otomatis pasti ada gangguan menelan yang mengakibatkan tersedak tadi. Ya, itu yang paling sering sih biasanya pada lansia. Tersedak ini merupakan gejala dari penyakit tertentu kan? Bisakah seperti itu? Ya, tentu saja bisa. Jadi normalnya memang semua orang pasti mengalami tersedak. Itu emang secara alami seperti fisiologisnya. Secara alami ada ya? Ada. Jadi kalau misalnya dokter Ekles nih makan buru-buru sambil ngobrol, pernah dong tersedak. Bukan, ya kan? Bukan karena penuaan ya? Bukan langsung berarti aduh ada kenapa-napa nih gitu ya. Jadi memang ada respon badan kita memang seperti itu. Namun kalau misalnya tersedaknya itu sering, jadi tiap makan, mau makan cair ataupun makanan padat, tersedak, nah terus-terusan pasti ada masalah nih, pasti ada gangguan, harus dicari tahu penyebabnya. Yang paling sering biasanya nih, kalau misalnya orang sering tersedak itu, tersedak liur ya misalnya, ada kondisi misalnya asam lambungnya balik nih, naik ke atas, naik ke tenggorokan. Nah, kan sifatnya asam, sudah otomatis produksi liur kita akan lebih banyak untuk menetralisir si asam tersebut tadi, ya. Pada lansia yang memang secara fisiologisnya memang udah ada penurunan kerjanya nih, itu akan lebih gampang mudah tersedak. Atau misalnya paparan asam lambung tadi membuat ada struktur di esofagus, saluran cerna bawah kita, jadi menyempit. Begitu makanan masuk, balik lagi masuk ke saluran nafas, bikin lagi lah tersedak seperti itu. Nah, penyebab kedua adalah adanya lesi tumor. Bisa aja ada lesi tumor, baik itu di lokal di daerah struktur organ menelan kita ataupun misalnya di daerah kepala ya, di medula oblongata yang mengatur untuk fungsi menelan. Nah, misalnya tumor-tumor yang ada di daerah tenggorokan, di hipofaring, ada sumbatan, makanan masuk susah, akhirnya balik tersedak lagi. Atau misalnya ada benjolan di leher ya, daerah tiroid biasanya itu kan secara langsung akan menekan struktur menelan kita. Nah, itu akan mengganggu juga. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan neurologis, yaitu seperti tadi ada penyakit stroke, Parkinson, itu bisa menyebabkan tersedak tadi. Dan satu lagi ada juga kondisi misalnya kan kalau lansia itu udah berbagai macam penyakit ya, kadang-kadang berbagai macam obat juga yang udah diminum. Ada obat-obat memang memberikan efek samping jadi gangguan menelan ya, jadi tersedak lagi gitu. Jadi memang kalau misalnya kita punya orang tua di rumah tersedaknya itu udah terlalu sering, itu sebaiknya dibawa ke dokter. Nanti akan dievaluasi, dicari tahu penyebabnya apa. Biasanya tuh ada penyakit yang melatar belakangi. Masyarakat mungkin ingin tahu, misalnya ada di rumah ataupun yang menyaksikan ini umur 60-an tahun ke atas. Tanda awas sering tersedaknya misalnya sewaktu makan harus tersedak, itu udah tanda awas nggak, dokter? Atau berapa kali sehari gitu? Ya, biasanya gini, tergantung kadang-kadang penyakitnya ya. Ada yang dia tersedak hanya kalau minum air. Biasa itu memang kalau pada orang-orang stroke atau gangguannya ada di fase oral faring gitu. Tapi kalau misalnya dia juga ada makanan padat,
dia tersedak, minum air nggak apa-apa, tapi begitu makanan padat nggak bisa, pasti tersedak. Nah itu biasanya ada di saluran esofagus. Tapi kalau dua-duanya terus ditanya perkembangan perjalanan penyakitnya perlahan tapi makin lama makin berat, hati-hati, kemungkinan bisa saja di situ ada tumor. Jadi memang kalau sekali-sekali memang dilihat kondisinya dia lagi makan terburu-buru tersedak, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kondisi yang mencetuskan terus dia tersedak berkali-kali dan sering makin kesini makin berat, itu harus dibawa ke dokter. Iya, bukan cuma makan dan minum ya, saat berbicara juga kadang ya. Berbicara pun ya, karena liurnya tadi nggak bisa ketelan kan bisa tersedak juga. Adakah makanan atau minuman tertentu yang disarankan bagi lansia yang sering mengalami tersedak ini? Makanan yang disarankan untuk lansia yang tersedak ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada gangguan, secara normal sebenarnya lansia kalau tidak ada pantangan makanan apa aja boleh. Tapi kalau dia emang lebih rentan tersedak, tentu kita harus menghindari makanan yang kering. Jadi kayak biskuit, crackers, nah itu harus hati-hati. Karena kan memang tadi udah dijelaskan produksi saliva itu akan lebih berkurang daripada dewasa muda. Jadi kalau makanan kering itu pun dia akan lebih sulit untuk mengunyah. Jadi harus bantu didorong dengan air. Atau misalnya makanan yang mungkin potongannya agak besar, itu juga hati-hati. Keselak kalau misalnya bisa dibatukin, alhamdulillah. Tapi kalau totally ngeblok, itu nggak bisa nafas kan, kasihan. Jadi makanan-makanan seperti itu sih yang harus diperhatikan. Apa sih tips untuk mengatasi tersedak ini? Oke, pada lansia ya? Iya, pada lansia. Sebenarnya bisa juga sih untuk dewasa muda, cuman kita kesini ke lansia. Jadi yang pertama adalah karena lansia tadi udah berbagai macam proses aging tadi, udah pasti kita harus jaga. Jadi kalau punya orang tua harus dijaga nih, lagi makan bikin supaya fokus. Jadi jangan terlalu banyak distraksi. Misalnya jangan ada televisi atau diajakin bicara supaya benar-benar fokus makannya. Kemudian yang kedua, posisi duduk tegak, sebisa mungkin tegak. Tegak ya? Tegak, duduk tegak. Tapi kalau misal tidak memungkinkan tegak, misalnya hanya bisa tirah baring, mungkin tempat tidur bisa agak sedikit ditinggikan. Jadi itu mencegah supaya tidak tersedak. Kemudian yang ketiga, makannya perlahan, jangan buru-buru. Gitu, jangan usah buru-buru, makan perlahan dengan potongannya lebih kecil. Jadi small bites, jangan yang gede-gede. Gitu akan lebih mempermudah proses menelan. Orang-orang tua dulu kan suka bilang ke kita nih, makannya jangan sedikit-sedikit ngunyahnya, jadi harus banyak, 32 kali. Itu memang benar adanya. Jadi memang standarnya rata-rata ada 32 kali, tapi balik lagi konsistensi makanannya. Kalau misalnya emang udah lunak ya nggak terlalu sering-sering juga. Jadi harus mengunyah secara optimal, jangan terburu-buru untuk langsung ditelan. Tips berikutnya adalah kalau misalnya ada orang yang kan kalau makan harus minum, ya. Jadi jangan pada saat makanannya masih di dalam terus ambil minum langsung telan. Kan secara pasif terdorong ke belakang, itu juga beresiko tersedak untuk orang tua. Jadi bergantian. Jadi makan, dikunyah, ditelan, pelan-pelan, udah ditelan, 2-3 kali ternyata nggak masuk, baru ambil air, baru diminum. Jadi jangan berbarengan, sebaiknya bergantian. Nah kemudian yang terakhir, misalnya ada orang-orang lansia yang memang susah nih, udah bener cara makan segala macam, udah bener tapi masih tersedak. Nah ada posisi namanya cintak. Jadi pada saat menelan dibantu dagunya ketemu sama dada, jadi agak begini. Pada saat menelan itu akan mendorong si epiglottis tadi agak ke belakang, jadi tilt ke belakang. Nah itu akan mempermudah proses menelan tadi. Jadi pada saat dia makan gini, tapi pada waktu menelan posisinya seperti ini. Agak sedikit tunduk, dia akan lebih gampang untuk masuk makanannya. Oke dokter, bagi lansia yang sedang mengalami tersedak di rumah, bagaimana pertolongan pertama dokter? Oke, yang pertama kita langsung berdiri di sampingnya ya. Posisi langsung dicondongkan ke depan dan kita tepuk-tepuk di belakangnya sampai 5 kali. Ya, 5 kali ya? Coba sampai ini akan membantu mendorong makanannya keluar. Udah sampai 5 kali, kalau masih belum bisa, nah baru kita lakukan Heimlich manuver. Jadi disuruh berdiri ya dokter? Ya, dibantu berdiri, dibantu berdiri. Posisi kita dari belakang, jadi tangan dirangkul dari belakang seperti ini, satu tangan mengepal, satu dipegang seperti ini ya. Jadi posisi di ulu hati. Nah ini pada saat ini badan agak condong ke depan, lalu kita tekan ke belakang seperti itu. 5 kali. 5 kali juga ya? Diusahain terus sampai keluar makanan. Udah 5 kali masih belum bisa, tetap diulangin lagi, tepuk lagi, badan sambil tetap condong ke depan. Tetap condong ya. Pokoknya 5 kali, pokoknya bergantian sampai berusaha yang tersumbat bisa keluar seperti itu. Sambil kita coba manuver tadi, sambil keluarga yang ada mencoba menghubungi rumah sakit yang terdekat supaya datang pertolongan. Perlu diingat, pertolongan ini sebenarnya bukan hanya untuk lansia, tapi juga berlaku untuk seluruh umur ya. Jadi anak-anak maupun orang dewasa muda bisa juga dilakukan manuver yang sama. Demikianlah bincang sehat saya Dr. Ekles bersama Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT KL untuk Hidup Sehat Plus.